Amin. Amin. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Saya senang mendengarnya. Ketika kita bisa bersuara, at least paling tidak telinga kita pada waktu mendengar suara kita, paling tidak kita bisa ada sedikit kelegaan. Itu sebabnya pujian kata firman Tuhan, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Apa yang saya ingin sharingkan pada hari ini, mencoba untuk bernarasi atau bercerita karena ada bagian-bagian di Alkitab sangat indah dan menarik ketika kita narasikan. Ketika seperti seorang storyteller bercerita. Itu yang membuat para orang-orang yang mengikuti Yesus gak bosan-bosan. Kalau sekarang kan kadang-kadang banyak orang bosan. Dengar khotbah bosan. Khotbah kelamaan dikomplain. Khotbah pendek kok pendek. Jadi banyak bosannya. Tapi Yesus enggak, menarik sekali Tuhan Yesus itu kalau khotbah. Orang berbondong-bondong cari. Dan salah satu rahasianya ternyata Kristus kalau menyampaikan kebenaran lewat narasi. Lewat kisah. Lewat cerita, sehingga banyak orang tuh menanti-nantikan. Kan seringkali Kristus berkata, kerajaan Allah seumpama seorang yang pergi ke jauh. Dan membuat orang itu jadi mudah untuk mengaplikasikan dengan dirinya. Dan hari ini saya akan sharing tentang the chosen one, yang terpilih, yang dipilih. Melihat satu kisah tentang pada waktu di kitab 1 Samuel dan pasal 16 dan 1 Samuel pasal 17. Saya tidak akan membaca semua, tetapi teks ini yang menjadi latar belakang pembahasan kita siang hari ini. Saya akan mencoba mengkontraskan satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya, walaupun saya tidak mudah untuk berganti suara. Namun izinkan kita bisa mengikuti tentang the chosen one, orang yang terpilih. Berangkat dari 1 Samuel 16, pasal 1 Samuel 16. Dan 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya akan bacakan mulai 1 Samuel pasal 16. Kisah ini dilatar belakangi pada waktu orang Israel meminta ada raja. Dan kemudian Allah meminta Samuel untuk mengurapi seorang raja. Dan terpilihlah Saul. Saul itu luar biasa. Luar biasa. Karena kita mengatakan pada waktu Yabes Gilead diserang oleh Amon. Saul posisi sebagai raja, dia menunjukkan sebagai seorang yang bertanggung jawab. Dia langsung memerintahkan pasukannya mengepung orang-orang Amon yang sedang menyerang Yabes Gilead. Catatan Alkitab mengatakan Saul menang. Saul luar biasa. Saul ini menunjukkan tentang responsibility-nya pada waktu dia dipilih menjadi raja. Namun kemudian ada satu kisah di mana Saul ini diminta oleh Samuel pada waktu menghadapi Filistin. Tunggu dulu, sabar ya, tunggu saya. Di nanti-nanti saya berpikir kalau saya menempatkan diri saya pada Saul, kondisi yang sangat urgent, genting, dan Samuel bilang tunggu. Tapi bukankah kita orang-orang yang selalu ingin segera, ini sudah urgent, kondisinya sudah genting. Dan musuh ini kalau nggak segera dihadapi, ini kondisinya genting. Padahal Samuel bilang tunggu, sabar. Dan kemudian Alkitab mengatakan Saul melangkai apa yang harusnya dilakukan oleh Samuel. Dia mengorbankan, membakar korban, dan kemudian Samuel datang. Kemudian Samuel menegur Saul seperti orang yang menusuk di dadanya berkata, Allah sekiranya itu ingin menegakkan kerajaanmu. Karena kebodohanmu, karena ketidaktaatanmu. Sekarang kerajaan itu sekarang diambil dan Allah sudah menemukan orang yang berkenan. Sepertinya menusuk Saul. Dan kisah ini yang melatar belakangi 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Itu membuat Samuel sedih. Gara-gara ketidaktaatan Saul. Karena Tuhan berkata sejatinya aku menegakkan kerajaanmu. Karena ketidaktaatanmu, kekurang sabaranmu. Kerajaannya akhirnya dipindahkan, diambil daripadamu. Kamu ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu mempelajari teks ini menarik, memang Allah sepertinya tidak pilih kasih. Tetapi ada hal-hal yang Allah tertuju. Mata Tuhan, kata Alkitab, menjelajah seluruh bumi, hendak melimpahkan kekuatan pada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Berfirmanlah Tuhan pada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Istilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tidak disebutkan siapa namanya. Tuhan cuma berbicara, berfirman kepada Samuel, pergi sekarang ke Betlehem.
temui seorang yang bernama Isai. Terus dari antara anak-anaknya itu akan kupilih jadi raja bagiku. Dan saya akan tunjukkan peta sedikit supaya bisa membayangkan bagaimana perjalanannya Samuel di Ramah. Di sebelah atas di sana menuju ke Bethlehem, kurang lebih kalau jalan kaki separuh perjalanan, separuh hari. Jadi tengah hari, kalau tengah hari 24, terus setengah hari. Capek jalan, kita naik mobil. Jalan, tengah hari perjalanan. Dari Ramah menuju ke Bethlehem, Bethlehem di daerah sini. Dan dikumpulkanlah anak-anak daripada anak-anak Isai. Samuel sebelumnya takut. Nanti kalau ketahuan Saul gimana? Aku pasti dibunuh. Gini, nanti kamu pergi, bilang aja aku mau mengadakan kurban. Mengadakan di situ, nanti kamu lakukan itu. Dan kemudian sampailah Samuel ke rumahnya Isai. Dan kemudian Samuel dikatakan begini di bagian ayat yang ke-5b. Kemudian Samuel menguduskan Isai, menguduskan itu set apart. Dari sekian kan dia datang, Nabi Allah datang biasanya kan dikerumuni Nabi Allah. Pasti ada sesuatu. Kalau dia tidak membawa berita tentang celaka, pertobatan atau sesuatu yang luar biasa. Sehingga dikerumuni banyak orang. Dan Samuel harus menguduskan itu set apart, dikhususkan. Untuk sebuah purpose, dikuduskan itu bukan kemudian suci jadi suci, bukan, set apart. Sanctified itu di set apart, dikhususkan dari sekian banyak orang, dan sekian banyak penduduk di Bethlehem, dia set apart, dikhususkanlah Isai dan anak-anaknya kata Alkitab, anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Nabi Allah dengan orang yang dikhususkan, Isai dengan anak-anak lakinya, semua pada kumpul. Bapak Ibu ingat, saat itu teks ini terjadi pada masa transisi. Di mana Saul sudah ditolak jadi raja dan harus dipilih seorang raja pengganti. Dan terdengarlah di Bethlehem ada Nabi Samuel datang yang akan mengurapi. Pasti dengar, saya yakin itu anak-anaknya Isai semua pada bersiap-siap. Kemungkinan besar yang sulung yang bernama Eliab ini, kemungkinan besar dia yang paling menanti-nanti. Ini hari yang ku nanti-nanti. Sudah sekian lama aku menanti-nanti. Eliab mungkin pada saat itu dia seorang yang gagah, tidak salah dengan gagah, tidak salah dengan tinggi. Dia berkata hari ini hariku. Dia mungkin akan pakai jubah yang maha indah. Dia pakai parfumnya. Ini hari yang ku nanti-nanti. Karena Tuhan akan mempromosikan aku di tengah-tengah bangsa Israel. Akulah yang akan diurapi karena aku anak sulung. Bukankah anak sulung selalu dipilih duluan, bukan? Bukankah anak sulung di Alkitab juga diberi privilege yang lebih, bukan? Dan Eliab, aku hari ini akan menjadi hariku, hari yang ku nanti-nanti. Telah lama aku bersiap-siap ingin ada satu hari, ini ketepatan. Ada Samuel seorang nabi akan datang mengurapi. Ini hariku, this is the day. Dia menanti, dia dengan seperti rambutnya diurai begitu. Kan zaman dulu gondrong bukan? Diurai, angin sepoi-sepoi dari jauh. Dia bisa mencium minyak urapannya Samuel. Wah, dia dengan yakin aku yang bakal diurapi. Ya, aku anak sulung, aku tinggi besar, dadaku. Dia mungkin olahragawan juga, dia six pack juga mungkin. Karena dia tinggi perawakannya, tidak salah dengan tinggi perawakannya. Dan dia dengan menanti-nanti, aku siap untuk diurapi menjadi the next king. Menjadi raja berikutnya. Dan dia tutup mata, dia menanti. Hanya tinggal sejarak saja, sangat dekat. Dia bisa mencium bau keringatnya Samuel. Dia bisa mendengarkan detak jantungnya. Wah, ini hariku, ini hariku. Ketika dia tunggu, dia lirik. Kok gak terjadi apa-apa? Dia lihat lagi. Samuel seperti freeze. Kaku. Dia sudah siap dengan minyak urapannya. Tapi tiba-tiba seperti seseorang mendengar suara. Eliab menanti. Samuel juga bingung karena dia dengar suara. Tiba-tiba lewat. Tidak jadi Eliab. Kemudian Samuel bilang, the next. Selanjutnya anak kedua
Dengan bangganya kamu tidak. Sekarang aku kayak Cinderella itu. Para pangeran memilih Cinderellanya. Sekarang aku. Eliab berkata, aku sulung aja enggak jadi, apalagi kamu. Yang ketiga dipanggil, juga bukan. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Dan tak seorang pun diurapi. 7 anak. Lah, Samuel juga mungkin bingung. Tuhan bilang, dari anak-anak Isai akan dipilih. Ini 7 dah pada parade di depannya. Gak satu pun. Sementara Eliab juga mungkin dalam kebingungan. Dan kemudian Samuel bertanya demikian kepada Isai. Inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Sebenarnya dari bahasa aslinya itu sebenarnya bukan bungsu gitu aja. Aduh itu pupuk bawang, udah nggak masuk hitungan. Bukankah Alkitab mengatakan, Samuel berkata, suruh kumpulkan anak-anakmu laki-laki semuanya. Ini dilupakan, enggak ada artinya bagi Isai. Pupuk bawang, enggak ada artinya apa-apa. Enggak masuk hitungan. Bapaknya sendiri saja tidak yakin. Bukankah kadang-kadang anak bungsu ketika bersuara, alah kamu paling bontot lah ngerti apa. Bapaknya saja nggak yakin tentang si Daud ini. Makanya Samuel tanya, ini semua enggak? 7 anakmu ini semua kah? Isai berkata masih ada yang bungsu. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Dilupakan bapaknya. Itu loh nggak ada masuk hitungan. Ngembalin kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Pinter Samuel, disetrap semuanya. Nggak akan duduk makan ya sampai sebelum si kecil itu dipanggil. Saya yakin hari itu yang manggil itu pasti lari kenceng. Kalau enggak kelamaan menunggu, Daud segera Daud. Kalau kamu nggak datang ini kami semua disetrap nggak boleh makan. Daud yang unyu-unyu datang. Alkitab berkata pipinya kemerah-merahan. Di padang kena terik matahari selain karena dia muda kena panas terus. Pipinya kemerah-merahan. Matanya indah dan tampan kelihatannya handsome. Tapi handsome bapaknya lupakan untuk apa? Pada waktu dipanggil datang kemudian Samuel mengurapi Daud. Mencurahkan minyak urapan di hadapan kakak-kakaknya dan keluarganya. Eliab si sulung. Pada waktu upacara pengorbanan semua pesta makan. Eliab pasti ada nyimpan sesuatu. Kenapa harus Daud? Kenapa bukan saya yang sulung? Kenapa Daud? Aku mau mendatangi Samuel. Samuel, Nabi. Kenapa engkau mengurapi Daud yang bungsu itu? Kenapa bukan saya yang sulung ini? Bukan saya yang sulung. Samuel mungkin juga berkata, aku juga tidak tahu. Karena pada waktu aku bersiap mengurapi engkau, aku dengar suara. Ada firman Tuhan mendatangi aku. Yang dia berkata begini, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Saya yakin Eliab itu tinggi. Perawakannya bagus, tidak salah dengan tinggi. Dan Samuel melihat ini nih, the next king, ini nih. Dan Tuhan berbisik, bukan. Makanya pada waktu Eliab menanti kok gak jadi diurapi. Karena seperti Samuel mendengarkan suara Tuhan. Nope, bukan. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati. Samuel berkata, aku juga tidak tahu. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, bukan apa yang dilihat manusia. Tetapi Allah melihat hati. Eliab berkata, apa yang salah dengan hatiku? Kenapa dengan hatinya Daud? Hatiku salahnya di mana? Kenapa hatiku? Kenapa aku gak dipilih? Why? Kenapa hatinya Daud? Tuhan berkata, bukan apa yang dilihat manusia. Tapi Allah melihat hati. Apa yang salah dengan hatiku Samuel? What's wrong with my heart? Kata Eliab.
Akhirnya saya jadi sedikit tahu ketika melihat sebuah catatan di Alkitab. Kenapa Daud disebutkan kata Alkitab di 1 Samuel 13 ayat 14. Dari terjemahan New English Translation yang berkata, aku sudah menemukan orang yang loyal bagiku. Atau bahasa Indonesianya orang yang berkenan bagiku. Saul ditolak dan aku sudah menemukan pengganti, yaitu seseorang yang hatinya berkenan kepadaku. Jadi saya mengingat satu kisah. Kenapa hatinya Daud? Kenapa mau bukan hatinya Eliab? Kenapa bukan hati anak kedua, ketiga sampai ketujuh? Wah, kenapa? Saya ingat kisah ini. Pada waktu terjadi peperangan antara Israel dengan Filistin, saya tunjukkan sedikit petanya. Ini Filistin berkemah dari Aseka ke Sukoh. Aseka, Sukoh penuh, full. Puluhan ribu tentara Filistin. Puluhan ribu. Mereka berkemah di situ, Israel berkemah di sisi yang lainnya. Berkemah di sini. Antara bukit dengan bukit dipisahkan oleh Elah Valley atau lembah Tarbantin dalam bahasa Indonesia. Ada lembah memisahkan, ini orang Filistin dari Asekah sampai ke Sukoh. Puluhan ribu. Israel di sini. Beribu-ribu berbaris. Dan juga puluhan ribu tentara Filistin juga berbaris. Antar tebing dengan tebing ada satu lembah namanya lembah Tarbantin. Dan kemudian ada seorang yang keluar dan yang bernama Goliat. Dia bilang begini, buat apa engkau mengatur barisanmu? Saya mencoba pakai suaranya Goliat ya. Buat apa? Jadi gak cocok. Buat apa engkau mengatur barisanmu? Buat apa? Marilah engkau 1 lawan 1. Kirimkan panglimamu atau kirimkan pahlawanmu. Kalau aku kalah melawan dia, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi kalau kalian kalah, kalau pahlawanmu kalah, kami yang akan berkuasa. Goliat yang kata Alkitab tingginya setinggi 9 kaki. Setara dengan 3 meter. Ada yang 3 meter di sini? 3 meter. Saya bukan separuhnya lagi. 3 meter. Tinggi sekali. Dan dia memakai jubah yang beratnya sekitar 57 kilo. Hampir seberat saya. Walaupun tinggi 3 meter, kan orang kepingin pakai baju yang ringan. 57 kilo. Belum lagi lembingnya. Kakinya dilindungi oleh bronze, oleh tembaga. Terus kemudian ada tombak. Di ujung tombaknya, kepala tombaknya beratnya 7 kilo. 7 kilo Bapak Ibu. Itu kalau dilemparkan saja. Saya ingat dulu pada waktu saya masih kecil. Pada waktu saya lagi ngobrol dengan ibu saya. Tiba-tiba saya bisa ada satu insting cepat saya begini. Kalau tidak kepala saya sudah kehantam hammer. Ayah saya melempar hammer tepat. Harusnya kepala saya pecah. Hammer itu langsung nancep di kayu. 7 kilo. 7 kilo. Itu kalau dilempar. Pecah kepala kita. Orang ini bukan manusia, tapi raksasa. Langkahnya dengan berat, saya yakin dia enggak akan dengan lincah. 3 meter, memakai 57 kilo, pasti dia akan melangkah. Gerakannya mungkin seperti gerakannya menggetarkan. Dan jangan lupa, di depannya ada pembawa perisai. Baca Alkitab, saya ingin Bapak Ibu membaca Alkitab. Ada pembawa perisainya Goliat. Dia pasti lari ke sana, kemari, ke sana kemari, kemana Goliat melangkah. Boom. Pembawa perisainya pasti akan mengikuti. Pembawa perisai kan melindungi dia. Saya yakin pembawa perisainya bukan orang gede. Pasti yang lari sana sini. Saya bayangin ini orang kerjaannya emang itu. Digaji untuk membawa perisai lari sana, membawa perisai lari sana, lari sini. Dan Goliat terus menerus berkata, setiap hari kemudian orang Israel, orang Filistin mengatur barisannya. Di antara lembah Sukot, lembah Elah tadi, lembah Tarbantin tadi. Kemudian Goliat tampil. Kirimkan pahlawanmu, lawan satu, lawan saya. Kalau saya kalah,
kami siap jadi hambamu. Tapi kalau pahlawanmu kalah, kami yang jadi penguasanya. Hari pertama, hari kedua, terus begitu. Kerjaannya tiap hari ngatur barisan, tentara diatur, Filistin juga ngatur, Goliat tampil. Kirimkan pahlawanmu, lawan saya. Saul sebagai raja hilang akal, gimana caranya? Semangat ya, semangat. Walaupun dia raksasa, jangan hilang harap ya. Semangat ya, oke kita teriak ya. 1, 2, 3, yeay kami siap perang. Oke siap. Pada waktu mereka berbaris lagi, Goliat bilang, tampil 1 orang lawan saya. Gak ada volunteer. Gak ada seorang pun. Semangat, mungkin bisa jadi semangat. Akhirnya Saul berpikir lagi, gimana caranya? Oke, yang bisa mengalahkan Goliat, saya akan beri uang, harta yang banyak. Saya beri anak saya, putri saya, dan juga kalian akan bebas pajak. Bukankah kita suka bebas pajak? Bebas pajak. Tapi hari ketiga, ke-10, hari ke-15, hari yang ke-20 tiap hari ngatur barisan. Kemudian ada barisan di antar lembah itu, kemudian Goliat maju. Ya kirimkan pahlawanmu, lawan saya. Hari 30 enggak ada. 40 hari kata Alkitab. Sebulan lebih. Tiap hari cuma dengar kirimkan pahlawanmu, kalau aku menang kamu jadi hambaku, kalau kami kalah kami jadi hambamu. Tiap hari. Intimidasi. Kalau Bapak Ibu terus dengar begini tiap hari, mau gede kayak apapun keyakinanmu akan runtuh juga. Tiap hari. Gak mungkin. Gak bisa. Ini susah, sulit. Gak mungkin. Sehari, 2 hari. Semangat, harus semangat. Faktanya bukan hanya semangat tok. Dan ada seorang yang bernama Daud. Diutus bapaknya untuk kirim catering ke kakak-kakaknya. 3 kakaknya ada di medan perang. Yang sulung, yang nomor 2, nomor 3. Kirim, nanti titip ya keju kasih kepala pasukan. Siap. Daud ini kan orangnya yang cepat sekali. Daud ini apa aja disuruh jadi aja. Daud ini memang kayak begitu karakternya. Berangkat. Dia titipkan perlengkapan makanan tadi ke seseorang, kemudian dia tanya-tanya. Dia dengar tuh Goliat. Siapa yang di antara kalian yang berani lawan saya? Daud tanya, siapa orang itu yang gak bersunatnya menghina pasukan daripada Allah, tentara yang daripada Allah yang maha tinggi? Kakaknya dengar. Bukankah Daud diurapi di hadapan kakak-kakaknya? Ada rasa jengkel mungkin. Kakaknya dengar. Daud, aku tahu akal bulusmu. Kamu nih banyak akal. Kan aku hanya tanya, itu kata Alkitab. Kan aku hanya tanya. Apa yang salah sih yang tanya? Kan cuma bertanya. Akhirnya Daud datang ke sana, kemari dia tanya. Dia tanya siapa orang itu dan apa yang akan dilakukan kalau dia mengalahkan itu. Dan kemudian Daud berkata, itu orang gak bersunatnya menghina pasukan tentara Allah. Dan kedengarlah sampai Saul. Kemudian Saul memanggil Daud. Dan kemudian Daud ditanya, karena Daud dikatakan kamu ini masih muda. Sementara Goliat dari sejak muda dilatih jadi tentara. Ini masih muda, tidak pengalaman. Yang satunya dari sejak muda berpengalaman karena udah dilatih. Daud bilang begini, hambamu ini menggembalakan kambing domba ayahnya. Setiap kali ada singa atau beruang yang menerkam domba-domba, aku kejar dia, aku robek mulutnya dan aku ambil itu dombanya. Dan bahkan janggutnya aku tarik. Hambamu ini udah biasa. Saul tidak ada pilihan. Nothing tulus. Hanya Daud, tok, ini aja. Yang secara kriteria tubuh gak memenuhi. Dia tok yang berkata, aku akan menghadapi dia. Dan Alkitab menunjukkan pada waktu Daud dikasih jubah zirah dari Saul, kegedean, gak fit, gak cocok, dia lepasin. Dia pakai aja biasa dengan selingnya, dengan ali-alinya. Dan pada waktu dia maju, pada waktu Goliat menghina-hina, muncullah Daud. Artinya kalau orang mau perang, kalau saudara punya perusahaan mau ngirim seseorang kan yang terbaik kan, yang the best kan.
Ini nggak ada pilihan lagi, yang lain semua pada nggak pada mau. Hanya Daud. Daud muncul di depan dan kemudian Alkitab berkata begini. Ketika orang Filistin menunjukkan pandangnya, bapaknya aja menghina apalagi orang Filistin. Bapaknya aja nggak ngitung dia. Dia ngasih, aduh bubuk bawang. Kakaknya dia bilang, aku tahu niat akal bulusmu itu. Apalagi musuhnya. Orang Filistin menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Dihinanya, diketawain. Mungkin ketawa ngakak. Bayangin saudara, ini bukan 1.000 orang yang ketawa. Puluhan ribu tentara Filistin dari Aseka ke Sukot. Mereka tertawa terbahak-bahak. Mendengar satu cemoohan dan dipermalukan. Mereka ngelihat Daud. Dan dihinanya Daud karena ia masih apa? Muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Daud menghampiri Goliat hanya dengan lembing. Dengan kayu maksud saya, dengan kayu. Dan kemudian Goliat marah. Apakah aku anjing? Sehingga kau mendatangi aku dengan tongkat. Goliat raksasa 3 meter. Jubahnya, jubah jiranya 57 kilo. Tombaknya 5 kilo. Didatangi anak unyu-unyu si kecil. 3 meter. Di sini siapa yang mungkin Faith segitulah. Gede dengan sebanding begini. Cuma bawa tongkat. Anjing aku. Sampai kau mendatangi aku dengan tongkat. Kemudian pasal yang ke-43 dari bagian 1 Samuel pasal 17. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Orang Filistin itu berkata pula kepada Daud, majulah ke sini. Katanya Goliat, maju ke sini. Aku akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang di padang. Maju, Daud, maju. Aku akan jadikan dagingmu itu makanan burung. Daud berkata kepada orang Filistin itu, Goliat, engkau mendatangi aku dengan tongkat, pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ini bukan pride, bukan arrogance. Daud tidak berkata, aku sudah terlatih, bukan. Aku mendatangi kamu dengan pengalamanku, no. Dia bilang begini, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah pasukan Israel yang kau hina itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayat tentara Filistin kepada burung di udara dan binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. The battle belong to the Lord, kata Daud. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud walaupun kecil, dia menghadapi Goliat raksasa. Yang mengintimidasi orang Israel 40 hari sampai tak satu pun yang berani tampil. Tapi Daud dengan tampil berkata, kamu mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam. Dan Alkitab mengatakan, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Tapi bisa bayangin ya, di bukit satunya, Goliat turun. Buh, buh, buh. Pembawa perisainya lari kanan, lari kiri, lari kanan, lari kiri. Menurut saya kalau itu drama distraction itu. Tapi juga menjadi lucu, itu pasti peran yang sangat lucu. Lari sana, lari sini, bingung lari sana, lari sini. Alkitab juga berkata, ketika Goliat atau orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. To the battle line, ke garis perang. Kan itu orang perang kan ada namanya daerah yang itu ya netral. Ya itulah seperti itu, daerah netral. Jadi
Daud lari. Goliat berjalan dengan gentaranya. Daud lari, tapi Daud kan sudah ambil 5 batu. Dia pilih batu. Dia memakai utar-utarnya sambil lari. Pak, Ibu bukan dengan diam, lari. Saudara bayangkan singa sama beruang itu kan binatang bergerak. Jadi Daud sudah terlatih untuk memakai utar-utarnya atau ali-alinya. Untuk menembak objek yang bergerak. Lari, kata Gab, dia lari ke battle line. Pada waktu dia lari, dia nunggu kesempatan. Nunggu titik lemah. Pada waktu lemah terjadi, dia lempar. Dan Alkitab mengatakan langsung. Rebah, getarannya mungkin seperti gempa bumi yang kemarin yang terjadi di Gianyar, Bali. 4,9 skala Richter. Daud tidak ambil waktu lama, dia segera lari, dia gak bawa pedang kan. Dia ambil pedangnya Goliat, ditebasnya kepalanya. Dan dia pegangnya kepalanya. Ketika orang Israel melihat bagaimana Goliat dikalahkan, mereka langsung sorak-sorak. Yeay! Mereka berangkat perang. Ngejar orang Filistin, didesak masuk ke Gat. Dikalahkan dan terjadi penjarahan. Di situ saya tahu kenapa Allah memilih Daud. Yang Eliab berkata, kenapa? Hati saya kenapa? Kenapa hatinya Daud? Kenapa bukan saya? Dipilih bukan karena tampak luarnya, tetapi hanya Daud yang memiliki courage, keberanian untuk mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan perbuatan yang besar kepada mereka. Bukan Saul sebagai raja. Saul pun juga gentar, gak berani maju. Bukan Jonathan juga. Dan bukan juga Abner. Abner panglima perangnya Saul. Gak maju. 40 hari. Paling tidak kan dia maju. Dicoba dulu. Enggak. Dengan kata lain tak satu pun yang mempercaya bahwa Allahnya. Allah Israel. Yang disembah. Sanggup melakukan perbuatan yang besar. Hanya Daud. Jadi saya jadi paham. Hatinya Daud. Percaya penuh. Hanya Daud. The only one. Hanya Daud. Yang mempercayai bahwa Allah yang dia sembah. Sanggup untuk mengalahkan orang yang melawan Israel. Dan hanya Daud yang percaya. Satu-satunya orang yang percaya bahwa Allah sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tuhan ingin memakai Bapak Ibu dengan saya. Untuk melakukan pekerjaan yang besar. Tampak luar penting. Tetapi yang dicari Tuhan adalah hati. Heart. Orang yang mau trust sepenuhnya pada Tuhan. Saya punya kakak nomor 2. Kakak saya ini tidak pernah ke gereja bertahun-tahun. Karena menikah dengan orang yang tidak seiman. Dan dia diancam kalau sampai ke gereja atau baca Alkitab ketahuan dia akan dicerai. Tapi kakak saya akhirnya mengikuti renungan yang kami kirim setiap saat di dalam grup keluarga kami. Satu ketika saya lihat kakak saya ada benjolan besar sekali di lehernya, gede sekali. Kemudian saya bilang ke kakak saya akan antar kamu untuk biopsi. Supaya tahu ini penyakitnya apa, supaya segera ditangani dokter dan diberi pengobatan yang terbaik. Saya heran hari itu kakak saya bilang begini, saya yang pendeta, kakak saya tidak bergereja. Karena memang dilarang gereja. Tapi hari itu kakak saya menjawab begini. Aku percaya, aku pasti sembuh seperti Allah menyembuhkan anakmu Ariel. Saya waktu dengar begitu saya heran. Saya yakin dia tidak beriman pada firman Tuhan. Bukankah faith itu ada saving faith? Iman yang menyelamatkan kita percaya pada Yesus bukan karena kita ngeliat tapi kita percaya. Ada iman karena kita membaca Alkitab dan iman timbul dari pendengaran yaitu rema. Tetapi bukankah 1 Korintus 12 berkata, salah satu karunia adalah faith. Ada karunia mujizat, ada karunia nubuat, ada karunia marifat, ada karunia hikmat. Salah satunya juga ada karunia iman. Faith as a gift. Saya yakin kakak saya pada waktu bicara itu, dia bukan sedang beriman pada firman. Tapi saya ngeliat dia mengalami namanya menerima faith as a gift. Dia yakin, dia berkata, lihat aku pasti sembuh seperti Tuhan menyembuhkan anakmu Ariel. Ya sudah dia imannya begitu ya saya meyakini. Kita doakan.
Satu kali saya mendengar, kan saya lagi pelayanan di Bali. Kakak saya ini datang ke sebuah acara ibadah kesembuhan ilahi. Mungkin suaminya ngelihat ini hopeless nih, sudah nggak ada pertolongan dan uang tidak tersedia. Adalah baik kalau kadang-kadang Bapak Ibu diizinkan Tuhan mengalami kondisi nggak ada uang, kondisimu pelik. Satu-satunya perlu menyembah Tuhan. Dan dia diantarkan oleh kakak anaknya yang sulung, yang which is dia tidak kenal Tuhan. Diantar. Saya dengar berita itu. Beberapa saat kemudian saya mendapatkan fotonya. Gone, hilang. Benjolannya totally, completely sembuh. Nggak ada apapun tanpa pengobatan. Saya ngelihat bahwa kakak saya mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, untuk punya dasar yang teguh, bukan hanya kita nampak di luar, bertumbuh ke atas saja. Tapi going deep, bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga saya bisa melihat kenapa Daud ini. Kalau Bapak Ibu melihat tentang Daud. Rentetan tulisannya Daud. Saya undang pemain musik maju ke depan. Yang pertama, Daud itu orang yang hatinya mudah bertobat. Apakah Daud dipilih? Kalau saudara milih, kalau saya ngelihat di teks Alkitab, saya milih Daniel. Daniel itu gak ada catatan dosa, gak ada catatan. Clean hidupnya, clean. Tapi kenapa Tuhan berkata, aku sudah menemukan orang yang cocok, yang berkenan. Apakah Daud tanpa dosa? Alkitab menunjukkan dosanya Daud parah. Saya mau menunjukkan tentang semua rangkaiannya ya. Berdosa, berzina, membunuh. Tapi perhatikan, di Mazmur 51, Daud itu mudah sekali bertobat. Dia tidak menyalahkan yang lain. Dia berkata begini di Mazmur 51. Have mercy on me, O Lord. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kau bergumul dengan dosa. Dan kau ingin sekali dipakai Tuhan. Apakah tak berpengharapan? Daud menjadi model. Mudah bertobat. Dia berkata, aku dikepung oleh pelanggaran. Dia ngakui dosanya. Dia enggak menyembunyikan. Dia tidak kemudian berdalih. Create in me, Lord. Ciptakan hatiku hati yang clean, hati yang bersih. Dan Daud ini menjadi orang yang juga setia dan loyal. Setia. Diberi kepercayaan domba-domba bapaknya. Dia lakuin. Pada waktu dia akan nganter makanan, dia percayakan domba-dombanya kepada penjaga. Orang yang sangat faithful, setia. Mungkin selama ini ada di antara bapak ibu saudara. Kok begitu setia, baik dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, pimpinanmu nggak ngelihat. Tapi bukankah mata Allah melihat? Daud pun tidak ada seorang pun yang melihat, bapaknya aja nggak menghitungnya. Mata Allah melihatnya. Jangan kau berpikir, buat apa setia dan loyal, buat apa tanggung jawab. Lah ala kadar kalau udah bos datang, itu seperti saya dulu. Ketika saya kerja di perusahaan sebelum saya bertobat, saya tahu bos saya datangnya jam berapa. Saya kerjanya di lantai 2, dekat dengan kaca. Bos saya kalau datang pasti ada bunyi alarm, tit, saya hafal, mobilnya datang. Nanti kalau bos saya datang, jamnya tertentu saya tahu persis di atas jam 12 bos saya datang. Dia datang, suara alarm bunyi, tit. Saya langsung menggelar kerjaan saya. Pembukuannya saya gelar, penuhi meja saya dengan pembukuan saya. Dan saya seperti orang yang paling sibuk di perusahaan itu. Bos saya lihat, wah kerjaannya Lydia banyak. Nanti bos saya pulang saya ringkesi lagi. Betul, saya lakukannya padanya. Sampai saya bertobat. Ketika saya bertobat jumpa dengan Tuhan di sebuah KKR di MDC. Di situ saya sadar, bosku yang utama Tuhan. Ada bos, tidak ada bos, saya kerja. Sehingga pada waktu itu saya lakukan, ternyata saya punya banyak waktu luang. Karena punya banyak waktu luang, saya mulai belajar yang lain. Saya mulai belajar ke laboratorium, saya bukan lulusan farmasi. Sampai dipercaya menjadi ketua quality control. Waktu saya luang lagi, saya belajar lagi, bos saya nggak ngeliat. Saya belajar di pergudangan, sampai akhirnya saya bisa menguasai dan akhirnya saya dipilih menjadi kepala gudang. Tapi saya tetap gajinya 1. Kepala gudang, kepala lab, pembukuan gajinya tetap 1. Tapi saya kerjakan. Daud ini setia. Kalau saudara di sini engkau setia, nggak ada orang melihat, percayalah mata Tuhan melihat.
loyal. Daud ini loyal. Dia anak muda yang berdedikasi, anak muda di sini. Jadilah anak muda yang berdedikasi. Engkau membangun akarmu, bergaul dengan Tuhan. Daud ini kan pemuji. Apakah dia memuji pada waktu hatinya moodnya enak saja? Tidak. Nampak di kitab Mazmur pasal yang ke-34. Dia berkata, pujilah Tuhan dalam segala waktu. Bapak Ibu mau bersyukur pada Tuhan, jangan nunggu pada waktu kondisi enak. Tuhan melihat, kadang-kadang kau angkat tangan, nangis hatimu. Pada waktu engkau menyanyi, engkau nangis hatimu. Ada banyak pergumulan berat, tapi Daud dikenali oleh Allah. Hatinya berkenan padaku. Memuji bukan pada waktu senang, tapi memuji dalam segala waktu. Kiranya Allah mendapatkan hati yang demikian di tempat ini. Amin. Tuhan tidak pernah gagal.